Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh anak-anakku mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, alhamdulillah setelah kita libur pada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dengan dilaluinya bulan suci Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk lepasnya kita dari api neraka, sehingga kita berhak mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Ini merupakan pertemuan pertama kita sejak kita libur dan sejak kita melakukan UTS. Jadi sekali lagi ini merupakan pembelajaran pertama dari fikih mawaris, yang mana di pra UTS kita telah membahas tentang munakahat. Maka ini untuk masuk ke UAS kita akan membahas beberapa bagian dalam bab mawaris. Bahwa dalam bab mawaris ini kita akan melihat dulu tentang hakikat mawaris. Apa definisi daripada mawaris itu? Lalu kita akan melihat sejarah ringkas pewarisan dan hukum mempelajari ilmu warisan. Di sini dikatakan bahwa ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan faraid yang berarti penentuan adalah penentuan pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya, sehingga ilmu waris disebut dengan ilmu faraid. Ada dua istilah sering kita dengar, bahwa yang pertama adalah ilmu mawaris, yang kedua ilmu faraid. Kalau disebut dengan ilmu mawaris, berarti ilmu yang berbicara tentang pembagian harta atau peninggalan harta orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada yang masih hidup. Makanya nanti kita akan melihat ada beberapa rukun daripada mawaris itu, yaitu adanya orang yang meninggal dunia, adanya yang hidup dari keluarga yang meninggal dunia itu, yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Lalu disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid artinya, ilmu faraid adalah ilmu yang berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bagian-bagian mereka telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sudah ditentukan ada seperdua, ada sepertiga, ada seperempat, ada seperenam, ada seperdelapan, dan ada 2/3. Inilah disebut dengan faraid, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian yang mendapatkan hak warisan dari harta yang ditinggalkan dari orang yang meninggal itu. Banyak sekali definisi-definisinya yang bisa kita baca, termasuk ketika Muhammad Rifai mendefinisikan bahwa beliau mendefinisikan dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa harta benda yaitu pusaka yang berarti harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Ini definisi Muhammad Rifai dalam bukunya, bahwa pusaka yang berarti harta benda
dan hak yang ditinggalkan orang yang mati. Tadi saya singgung bahwa kalau nanti kita bahas tentang rukun mawaris itu harus ada orang yang meninggal dunia. Jangan pernah berbicara tentang warisan kalau belum ada yang meninggal dunia. Karena di antara rukun untuk berbicara tentang warisan adanya orang yang meninggal dunia. Lalu yang kedua, kerabatnya atau keluarganya masih ada yang hidup yang berhak untuk menerima harta tersebut. Dan yang ketiga, ada harta yang ditinggalkan. Banyak sekali yang mendefinisikan itu, tetapi hampir sama disimpulkan bahwa harus ada yang meninggal dunia dulu, baru berbicara warisan. Maka yang pertama ada yang meninggal dunia, kedua ada keluarga yang berhak, yang masih hidup yang berhak menerima harta warisan itu, yang ketiga ada harta yang siap untuk dibagi. Makanya dalam hal ini ketika berbicara tentang harta, berbicara tentang harta yang ditinggalkan. Kalau ada harta yang ditinggalkan, berarti kepada ahli warisnya berhak menerimanya. Tetapi andaikan ia meninggal dunia hanya utang yang ditinggalkan. Utang yang ditinggalkan. Siapa yang bayarnya? Yaitu umat muslim yang ada di sekitarnya ataupun keluarganya yang masih hidup. Itu yang berkewajiban untuk membayarkan utangnya itu ketika orang itu meninggal dunia. Hanya meninggal utang dalam artian dia tidak mempunyai harta peninggalan. Olehnya itu, kalau tidak ada yang sanggup untuk membayar harta utangnya itu, maka diambilkan harta dari Baitul Mal. Diambilkan harta dari Baitul Mal untuk membayar utang yang meninggal dunia itu. Makanya orang yang meninggal dunia, yang paling pertama diselesaikan adalah utang piutang. Tetapi andaikan orang itu meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya, tetapi yang ditinggalkan adalah hartanya banyak, tapi tidak ada ahli warisnya, maka hartanya itu dibawa ke Baitul Mal. Dibawa ke Baitul Mal. Makanya dibalik. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dia tidak punya harta, tapi hanya meninggalkan utang, maka Baitul Mal, maka harta yang ada di Baitul Mal boleh diambil untuk melunasi utang orang yang meninggal itu. Begitu pentingnya untuk melunasi utang itu. Maka hati-hati. Kalau ada orang yang berutang lalu ditagih, bersyukurlah kalau ditagih. Kenapa? Karena artinya saudaramu itu mengingatkan supaya kamu membayar utangmu, supaya tidak menjadi penghalang bagimu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sejarah singkat? Sejarah singkat pewarisan itu. Pada masa jahiliyah pra-Islam, jahiliyah pra-Islam, orang-orang jahiliyah adalah salah satu bangsa yang gemar mengembara, beternak, berdagang, dan senang berperang. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, li ilafi Quraisyin ilafihi rihlatash syita'i was-sayf. Bahwa kegemaran orang-orang Quraisy ini rihlatash syita'i was-sayf. Mereka melakukan perjalanan dagang ketika musim panas dan ketika musim dingin. Dia hanya melihat cuacanya, kadang ke Syam, kadang ke negeri Yaman. Inilah yang mereka lakukan, yang untuk melakukan perdagangan secara go internasional. Lalu ada sebab yang menjadi sebab pusaka pada zaman jahiliyah ada 3 hal. Yang pertama al-qarabah, yaitu pertalian kerabat. Pertalian kerabat ini tidak sama dengan sekarang. Kenapa? Mereka memandang yang dipentingkan untuk mendapatkan yang namanya warisan hanya kelompok laki-laki saja. Hanya kelompok laki-laki saja. Lalu perempuan bagaimana? Mereka tidak berhak untuk mendapatkan warisan pada zaman jahiliyah karena perempuan dianggap bagaikan barang yang bisa
diperjualbelikan, dan bisa diwariskan. Maka kelompok-kelompok yang paling berhak untuk mendapatkan warisan pada zaman itu, yang pertama adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak laki-laki, paman. Keempatnya ini adalah bagian daripada laki-laki. Anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki dari paman. Perempuan tidak termaktub pada masa jahiliyah. Lalu sebab kedua untuk mendapatkan warisan yang kedua, yaitu janji prasetya, al-mukhalafah. Adanya janji prasetya. Adanya janji di atas janji ketika ada orang yang meninggal dunia setelah mereka melakukan perjanjian. Ada yang meninggal dunia, mereka berhak mendapatkan warisan itu jika sudah memberikan kepada keluarganya itu sendiri. Maka contoh misalnya si A berjanji dengan si B. Si A meninggal dunia, maka si B berhak mendapatkan warisan dari si A. Demikian juga andaikan si B yang meninggal dunia, maka harta dari si B itu si A berhak mendapatkan sebagai ahli waris. Kenapa? Karena janji prasetya itu, apa yang terucap dalam janji mereka, dami dama, darahku darah kamu, hadami hadama, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, harbi harbat, musuhku musuh kamu, wasalami salamat, kemenanganku kemenangan kamu. Dan seterusnya, ini merupakan satu ucapan janji di antara mereka. Dan yang terakhir, mali malak, hartaku harta kamu. Betapa hebatnya janji prasetya yang mereka ucapkan olehnya itu di antara mereka. Ketika ada yang meninggal dunia, mereka berhak saling mendapatkan warisan. Lalu at-tabanni, adopsi, mengangkat anak. Ketika seseorang mengangkat anak atau mengadopsi anak, maka kedua belah pihak itu berhak saling mewarisi. Artinya apa? Seorang bapak yang mengadopsi seorang anak, bapak meninggal dunia, maka anak yang diangkat itu berhak mendapatkan warisan. Ataupun sebaliknya, nanti ketika anak itu yang diangkat itu setelah dibesarkan, ia meninggal dunia, ada hartanya, maka sang bapak berhak mendapatkan warisan. Itulah hukum adopsi atau at-tabanni, meskipun dalam Islam nanti itu akan dilarang. Lalu selanjutnya, pewarisan pada awal Islam. Jadi jahiliyah lewat, sekarang pewarisan pada masa Islam masih ada corak-corak yang diikuti ketika Islam datang, tetapi penentuan atau ketentuan faraid daripada Allah Subhanahu wa taala belum dijelaskan. Artinya apa? Ketika Islam datang, pewarisan sudah diperbaiki, olehnya itu ada hal-hal yang menjadi sebab untuk mendapatkan pusaka, untuk mendapatkan warisan setelah awal Islam mengatur atau berbicara tentang warisan. Yang pertama, tadi ada kerabat. Juga pada awal Islam memang ini yang menentukan al-qarabah, pertalian kerabat. Yang kedua, at-tabanni juga masih ikuti. Yang ketiga, adanya hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Karena adanya ikatan persaudaraan, itulah sebab-sebab ia berhak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana pada masa Islam? Bagaimana pada masa Islam selanjutnya? Pada masa Islam selanjutnya yang tadinya bahwa yang berhak mendapatkan warisan hanya kelompok laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang belum balik, bahkan yang masih dalam kandungan, itu di-cancel, itu dibatalkan setelah pengaturan warisan dalam Islam itu sudah menjadi
ketentuan. Maka ayat yang pertama kali mengatur tentang warisan di dalam Islam, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Sudah ada kalimat mafruḍa, yaitu yang telah ditetapkan. Lirrijali nasibun, bagi laki-laki itu punya nasib, punya bagian harta peninggalan yang ditinggalkan. Demikian juga wanita. Nah, wanita, perempuan yang tadinya tidak memiliki apa-apa, karena perempuan yang tadinya hanya dianggap sebagai sebuah barang, boleh dijual, boleh diwariskan. Seorang janda boleh diwariskan kepada saudaranya yang meninggal itu. Tapi setelah turun ayat ini, lalu ditetapkanlah hak bahwa laki-laki punya hak, perempuan punya hak. Maka inilah ayat yang pertama kali berbicara warisan, dan ayat inilah yang mengangkat derajat perempuan yang berbicara tentang warisan itu. Maka ini merupakan ayat yang berbicara tentang faraid. Maka di ujung daripada ayat itu mengatakan nasiban mafruḍa, yaitu bagian-bagian yang telah ditetapkan. Tadi saya sebutkan bahwa ada bagian-bagian yang telah ditetapkan, itulah yang akan kita pelajari selanjutnya. Ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, ada 2/3. Ini yang akan kita dalami, siapa-siapa yang berhak dari nasiban mafruḍa itu, yang akan kita bahas dalam hal warisan itu. Bagaimana hukum mempelajari ilmu faraid? Sangat urgen. Sangat urgen. Ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu ilmin yuntasa'u min ummati. Bahwa pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Ini merupakan satu perintah dari Rasulullah SAW yang mengatakan, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Sesungguhnya ilmu itu atau ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu. Separuh daripada ilmu. An-nisfu minal ilmi. Bahwa separuh dari ilmu, tetapi ilmu yang paling pertama diabaikan. Ilmu yang paling pertama dilupakan, yaitu ilmu faraid. Dan ilmu yang pertama dicabut dari umatku, yaitu ilmu faraid. Kita bisa melihat sekarang betapa banyaknya persoalan-persoalan, baik antara ayah dengan anak, antara seorang ayah dengan anak, antara seorang ibu dengan anaknya, ataupun antara saudara dengan saudara, ataupun kerabatnya. Persoalannya karena tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan ilmu faraid. Maka pada pertemuan kita kali ini tentang hakikat atau definisi ilmu faraid, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan sejarah singkat tentang pewarisan itu sejak era jahiliyah, pra-Islam, yang mana perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa, tetapi setelah Islam datang, barulah perempuan itu mempunyai hak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasiban mafruḍa. Mereka punya bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Olehnya itu, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan dan ada faedahnya, dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang dalil-dalil yang berbicara tentang warisan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.